Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan, atau bahkan selamat pagi, siang, sore bagi rekan-rekan yang menonton record ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di pertemuan kedua, sesi pertama, di mana di pertemuan sesi kedua kemarin kita sudah membahas terkait parameter-parameter apa saja yang kita gunakan untuk menghitung derajat kejenuhan pada jalan bebas hambatan atau jalan tol aja rekan-rekan yang kita sebut ya. Jadi memang ada sekitar ya cukup banyak ya parameter-parameter yang harus kita gunakan. Jadi untuk menghitung dari soalnya sampai ke output derajat kejenuhan itu kita perlu sekitar 20 sampai 25 langkah. Jadi cukup banyak ya rekan-rekan ya. Nah, jadi saya coba jelaskan langkah per langkah secara perlahan ya, dengan harapan rekan-rekan nanti bisa menyimak dengan baik dan bisa mencerna apa yang saya sudah buat dari PPT maupun dari penjelasan saya. Jadi saya izin share screen rekan-rekan. Oke, jadi semoga sudah terlihat ya rekan-rekan ya terkait slide PPT-nya ya. Oke. Jadi kita akan membahas terkait cara untuk menghasilkan output derajat kejenuhan yang sudah kita bahas berkali-kali ya di slide-slide sebelumnya. Oke, next, sorry. Oke, jadi pembahasan kita memang hanya satu aja rekan-rekan ya. Jadi harapan saya dalam waktu sekitar 50 menit sampai 60 menit kita akan membahas secara keseluruhan. Paham, ya, mungkin bisa menjelaskan atau ketik di kolom chat secara rinci atau mungkin boleh rekan-rekan menggunakan fitur grup Discord ya rekan-rekan ya. Nah, jadi rekan-rekan untuk mengevaluasi suatu ruas jalan tol ya, kita dapat menggunakan diagram alir yang dapat rekan-rekan lihat pada gambar 2 strip 3. Nah, jadi dari langkah A ya dari mulai sampai ke selesai langkah F ya kita menggunakan formulir JBH ya. Kalau yang sudah saya rangkum itu ada sekitar ya 20 sampai 30 langkah ya, rekan-rekan. Nah, jadi lagi-lagi saya pertegas bahwasanya rekan-rekan jangan salah formulir dan jangan sampai rekan-rekan salah bagian alir karena saya pertegas kembali PKJ ada 6 jenis infrastruktur yang berbeda ya. Yang pertama jalan bebas hambatan ya, untuk bagian alirnya menggunakan gambar 2 strip 3. Jadi ada soal seperti ini ya rekan-rekan. Jadi ini masih saya buat mudah rekan-rekan ya supaya kita bisa belajar dari hal yang paling basic terlebih dahulu rekan-rekan. Jadi saya punya soal kira-kira seperti ini. Suatu ruas jalan tol tipe 4/2 dalam kota punya alinemen datar, lalu kemudian lebar lajurnya efektifnya 3,5 meter. Jadi punya data kendaraan dengan masing-masing arah sebagai berikut rekan-rekan ya. Jadi ada arah ke arah satu sama ke arah dua. Ya. Masing-masing arah punya 4 kategori. Yang pertama ada mobil penumpang, lalu kemudian kendaraan sedang, bis besar, dan truk besar. Nah, tentunya nggak ada motor ya rekan-rekan karena ini jalan tol. Jadi hanya ada 4 klasifikasi kendaraan. Pertanyaannya, hitunglah kapasitasnya, kapasitas jalan tolnya, lalu kemudian hitung derajat kejenuhan, dan yang terakhir adalah apa rekomendasi penanganannya. Ya, jadi tadi misalkan kita punya output hasil derajat kejenuhan 0,8. Nah, rekomendasinya apa? Supaya angka tersebut berkurang, supaya mendekati angka 0. Nah, okay.
Jadi dengan mengucap bismillah, rekan-rekan, kita coba pelajari satu persatu, langkah demi langkah. Oke, langkah pertama rekan-rekan. Jadi rekan-rekan kalau melihat formulir ya, yang saya pertegas kembali, rekan-rekan menggunakan formulir CBH2. Jadi jauh sebelum kita bahas terkait langkah-langkahnya, saya mempunyai tips yang paling penting. Jadi rekan-rekan formulir yang ada di PKJI yang sudah saya bahas di sebelum-sebelumnya, itu rekan-rekan buat Excel. Ya, buat tabel di Microsoft Excel masing-masing. Ya seperti ini. Jadi dibuat semirip mungkin ya format-formatnya dengan yang sudah disiapkan oleh PKJI. Tips yang kedua, rekan-rekan gunakan blok warna. Saya ulang, gunakan blok warna. Kalau rekan-rekan nggak pakai blok warna, hanya mirip seperti di template, di formulir, itu nanti rekan-rekan akan pusing sendiri. Ya, berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya dulu juga nggak pakai blok warna, bingung gitu ya. Kalau misalkan angka-angkanya sedikit mungkin masih oke ya. Tapi kalau misalkan angkanya udah banyak banget, angka-angkanya berdekatan, nah itu cukup pusing gitu ya. Kadang salah salah rumus, salah perkalian, salah tambah kurang gitu ya. Itu sangat riskan sekali. Jadi kalau menurut pendapat saya, tips dari saya adalah rekan-rekan gunakan blok warna. Nah, saya ambil contoh rekan-rekan ya. Saya ambil contoh. Di sini ada dua warna ya yang dapat rekan-rekan lihat di layar. Pertama blok berwarna hijau dan yang kedua adalah blok berwarna kuning. Apa bedanya Karif gitu ya? Blok yang berwarna hijau itu merupakan blok khusus untuk satuan kendaraan per jam. Nah, kalau blok yang warna kuning itu saya khususkan untuk SMP per jam. Jadi kalau untuk referensi warna saya bebaskan kepada rekan-rekan. Nah, cuman kalau saya selama 3 tahun terakhir pakainya dua warna ini atau warna-warna cerah ya, warna-warna cerah dan mencolok. Ya, jadi supaya kita nggak salah input nantinya. Itu jauh sebelum kita memulai perhitungan, ya rekan-rekan harus membuat tabel Excel ya yang sebaik mungkin, enak dilihat dan pakai blok warna. Itu rekan-rekan ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan sudah membuat tabel Excelnya senyaman mungkin, baru kemudian kita mulai langkah pertama. Langkah pertama adalah mengubah volume kendaraan satuan kendaraan per jam ke SMP per jam. Nah, rekan-rekan ingat ya, di soal itu satuannya adalah kendaraan per jam. Kendaraan per jam. Nah, jadi data-data yang sudah kita dapat dari surveyor ya, nah, itu rekan-rekan masukkan ke dalam tabel. Baik yang mobil penumpang ya dimasukin ya masing-masing. Dimasukkan semuanya ya. Kemudian rekan-rekan ubah satuan kendaraan per jam ke SMP per jam. Rekan-rekan masih ingat di penjelasan saya di sebelumnya ya, untuk mengubah satuan kendaraan per jam ke SMP per jam, ya, rumusnya adalah volume dikali dengan EMP. EMP itu adalah ekuivalen mobil penumpang. Saya ambil contoh rekan-rekan ya, untuk truk besar arah 1. Di sini didapatkan hasil sama dengan 90 SMP per jam. Nah, itu didapat dari 56 kendaraan per jam dikalikan dengan EMP truk besarnya sebesar 1,6. Jadi 56 kali 1,6 sama dengan 90 SMP per jam. Jadi juga kalau rekan-rekan pakai di Excel, ya, rekan-rekan harus bulatkan ke atas. Atau maksimal juga 1 digit di belakang koma. Jadi jangan dibuat 3 digit di belakang koma, rekan-rekan ya. Oke, nah jadi ini salah satu contohnya. Jadi rekan-rekan harus mengisi keseluruhan blok warna kuning. Karena yang blok warna hijau itu sudah ada ya. Sudah ada di soal, tinggal dimasukkan. Nah, baru kemudian setelah dimasukkan kolom warna hijaunya, rekan-rekan isi yang warna kuningnya. Ya, sesuai dengan langkah yang sudah saya sediakan. Yang kedua adalah menghitung arus total atau Q.
tadi kita sudah mengisi semuanya. Jadi sudah rekan-rekan isi satu persatu, jadilah kekumpul datanya. Setelah itu rekan-rekan menghitung arus total Q. Nah, jadi rekan-rekan sekarang perhitungannya ke samping, ya, melihat ke samping. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja ke samping, ya, pada masing-masing satuan. Ya. Misalkan saya ambil contoh untuk yang arah arah satu yang SMP per jam. Oke, sorry. Di sini didapatkan hasil 1190. Itu ternyata didapat dari penjumlahan dari masing-masing kendaraan. Jadi 703, ya, 703 ditambah dengan 196 kendaraan sedang, ditambah dengan 202 bis besar, dan truk besar sebanyak 90. Jadi didapatkan hasil sebanyak 1190 SMP per jam. Lakukan hal tersebut pada satuan yang kendaraan per jam juga. Jadi rekan-rekan harus mengisi, ya, yang arah ke satu, lalu kemudian yang arah kedua. Selanjutnya rekan-rekan, kita dapat menghitung yang namanya faktor SMP. Atau di sini notasinya singkatnya adalah FSMP. Untuk menghitung FSMP, kita harus melakukan penjumlahan arus total. Di sini didapatkanlah FSMP-nya sebesar 1,09. 1,09 ini didapat dari pembagian dari arus total SMP per jam sebesar 2164 dibagi dengan satuan kendaraan per jam sebanyak 1980, sehingga didapatkan hasil sebesar 1,09. Oke, kebayang rekan-rekan ya. Jadi kita harus jumlahkan dulu ya. Sekarang dari atas ke bawah ya. Jadi 1190 ditambah 974 sama dengan 2164. Jadi setelah dijumlahkan baru dibagi. Yang SMP per jam dibagi dengan kendaraan per jam, atau yang kuning dibagi dengan yang hijau. Jadi itu fungsinya kolom warna, ya, blok warna juga untuk mempermudah komunikasi sama tim gitu. Itu nanti kuning dibagi hijau atau hijau ditambah merah, kira-kira seperti itu untuk mempermudah. Selanjutnya langkah keempat, ya, masih di formulir yang sama ya, di formulir JBH2. Di sini terdapat kolom, ya, kolom baru untuk mengetahui kecepatan arus bebas mobil penumpang. Nah, di sini yang saya beri blok warna hijau ini adalah yang akan kita cari. Di sini untuk mendapatkan hasil kolom warna hijau, ya, kita harus mencari terlebih dahulu kolom kuning. Ya, di sini ada dua kolom kuning ya. Yang pertama adalah kita harus menentukan kecepatan bebas dasar atau VBD. VBD ini didapatkan sebesar 88, didapat dari rekan-rekan dapat lihat di tabel 2 strip 7. Nah, rekan-rekan masih ingat di soal ya, itu tertera tipenya tipe 4/2. Lalu kemudian tipe alinemennya di sini ada 3 ya, ada datar, ada bukit, dan ada gunung. Di soal itu adalah datar. Lalu kemudian di sini VBD ini ada 4. Ada mobil penumpang, ada kendaraan sedang, ada bis besar, dan ada truk besar. Dari 4 jenis kendaraan ini kita pilih yang mobil penumpang saja. Jadi didapatkan hasil sebesar 88. Jadi 88-nya kita masukkan ke tabel. Muncul pertanyaan, Karib, kenapa kita nggak pakai angka 70? Kenapa nggak kita pakai angka 90? Kenapa nggak kita pakai 65? Kenapa yang dipakai mobil penumpang? Kenapa nggak kendaraan sedang? Jawabannya adalah karena di jalan tol didominasi oleh mobil penumpang. Jadi memang persentase di jalan tol banyak dilalui oleh mobil penumpang. Jadi yang kita gunakan adalah yang mobil penumpang sebesar 88. Jadi nanti disesuaikan, tinggal jalan tol yang rekan-rekan evaluasi itu apakah datar, bukit, atau gunung. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan faktor koreksi lebar lajur efektif, atau di sini notasinya adalah VBL. Oke.
Nah, selanjutnya untuk mengetahui VBL, ya di sini hasilnya 0. Kita dapat mengacu pada tabel 2 strip 9. Di tabel 2 strip 9 ini ya, tipenya 4/2 ya, dan 6/2 sama ya. Jadi kita pakai sama aja. Di sini selanjutnya ada lebar lajur efektif. Lebar lajur efektif ini ada 3 pilihan. Ada 3,25, ada 3,5, dan ada 3,75. Jadi rekan-rekan harus ukur secara presisi. Ya, misalkan di soal sudah disebutkan 3,5. Oke, 3,5. Selanjutnya kita pilih. Di sebelahnya ada tipe alinemen datar, ada tipe alinemen bukit, dan gunung. Nah, di soal itu sudah disebutkan tipe alinemennya datar. Jadi sama dengan, jadi nolnya kita masukkan tetap ya. Oke, itu langkah kelima. Nah, baru kemudian langkah keenam. Jadi setelah kuningnya ini kita sudah dapat ya, VBD sama VBL, baru kita dapat menghitung kecepatan arus bebas mobil penumpang, khusus untuk mobil penumpang. Untuk menghitungnya, rumusnya cukup mudah. Jadi pertambahan VBD ditambah dengan VBL. Jadi kita tinggal jumlahkan saja ke samping. Ya. 88 VBD ditambah 0 VBL. Jadi sama dengan 88 km per jam untuk kecepatan arus bebas. Jadi angka ini kalau misalkan divisualisasikan di existing jalan tol, jadi di jalan tol ini mobil penumpang ya, mobil sedan atau mobil penumpang itu kecepatan tempuhnya itu 88 km per jam. Oke, jadi rekan-rekan sampai sini saya kasih waktu 1 menit ya bagi rekan-rekan untuk bertanya. Silakan tulis di kolom chat rekan-rekan ya, sembari saya sini. Oke, rekan-rekan sudah selesai ya. Saya tunggu di kolom chatnya. Nanti akan saya jawab di sebelum sesi kedua mulai, rekan-rekan ya. Saya tampung dulu, jadi kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, langkah ketujuh. Ya. Nah, di langkah ketujuh ini rekan-rekan kita mengganti formulir. Jadi 6 langkah awal itu kita menggunakan formulir JBH2, sorry, formulir JBH2 ya, di 6 slide sebelumnya, 6 langkah sebelumnya. Di langkah ketujuh dan seterusnya kita menggunakan formulir JBH3. Jadi di langkah ketujuh ya kita menentukan jumlah lajur dalam jalur yang ditinjau atau N. Pada intinya nanti kita akan menghitung kapasitas. Di sini di kolom hijau, di blok warna hijau, untuk mencapai tahap hijau kita harus menghitung 3 parameter ya. Parameter pertama adalah N ya, jumlah lajurnya, lalu kemudian kapasitas dasar, lalu kemudian faktor koreksi lebar lajur. Jadi yang pertama adalah jumlah lajur. Ini salah satu visualisasi rekan-rekan ya. Di tabel ada arah 1 dan arah 2. Misalkan ini ya yang ke bawah ini arah 1. Ini arah 1, nah yang ke atas ini arah 2. Jadi masing-masing arah di sini jumlah lajur adalah 2. Rekan-rekan dapat lihat di tanda panah ya, ini merupakan lajur 1. Sorry, 1. Ini lajur 2. Ini yang arah ke 1 ya rekan-rekan. Yang arah kedua ini juga 2 lajur. Lajur 1 dan lajur 2. Muncul pertanyaan berikutnya. Apakah bahu luar ini dihitung lajur? Ya, jadi di jalan tol itu ada 2 bahu rekan-rekan ya.
Nah, di sini ya, yang saya arsir ini, ya, ini merupakan namanya bahu dalam. Jadi nggak selebar bahu lower. Jadi kalau misalkan kita nyetir, yang di sebelah kanan, nah itu adalah bahu dalam. Nah, yang paling lebar ini adalah namanya bahu luar, yang biasa dipakai untuk jalur darurat. Apakah bahu dalam dan bahu luar ini terhitung dalam lajur? Boleh rekan-rekan tulis di kolom komentar. Ya, coba saya lihat 5 detik deh. Jawabannya iya atau tidak. Gitu ya. Oke, kita lihat. Ya, jadi jawabannya adalah tidak ya rekan-rekan ya. Nah, jadi jawabannya adalah tidak. Nah, jadi di sini ada dua lajur. Itu adalah langkah ketujuh rekan-rekan. Kemudian selanjutnya adalah langkah ke-8. Jadi setelah kita tadi menginput jumlah lajurnya ya sebanyak 2 dari masing-masing arah, kita dapat menentukan kapasitas dasar. Untuk menentukan kapasitas dasar, kita dapat mengacu pada tabel 2 strip 2. Di tabel 2 strip 2 ini, kapasitas dasar dibedakan berdasarkan alinemennya. Ada alinemen datar, alinemen bukit, dan alinemen gunung. Masing-masing alinemen ternyata mempunyai kapasitas dasar yang berbeda. Nah, di sini saya simpulkan bahwasanya jika alinemennya semakin menanjak, semakin mendekati gunung, ya maka kapasitasnya semakin kecil. Jadi kalau semakin mendekati perkotaan, itu kapasitas semakin besar. Jadi kita tadi punya soal, yaitu adalah tipe alinemen datar. Jadi tipe alinemen datar di sini adalah sebesar 2.500 SMP per jam. Nah, jadi angka 2.500 ini kita masukkan ke dalam tabel. Itu adalah langkah ke-8. Langkah ke-9 kita adalah menentukan faktor koreksi lebar lajur efektif atau FCLE atau FCLE. Sorry, FCLE. Untuk mengetahui atau menentukan FCLE, kita dapat mendasarkan tabel 2 strip 4. Nah, di tabel 2 strip 4, masing-masing tipe itu sama, ya, baik yang 4 per 2 atau yang 6 per 2. Yang membedakan adalah lebarnya. Di sini ada 3 tipe lebar, yaitu ada 3,25, 3,5, dan 3,75. Di sini semakin besar atau semakin lebar lajurnya, maka FCLE-nya semakin besar. Jadi tadi kita punya di soal sudah dijelaskan bahwasanya lebar lajurnya adalah 3,5 meter. Nah, jadi 3,5 meter itu di sini sama dengan 1. Jadi 1 dimasukkan ke tabel. Baru kemudian setelah kita mendapatkan parameter-parameter sebelumnya, kita dapat menghitung kapasitas. Jadi kita harus mengetahui bedanya kapasitas dan kapasitas dasar. Jadi yang aslinya itu adalah kapasitas dasar. Nah, tapi tadi kita punya yang namanya faktor koreksi. Nah, setelah dikoreksi adanya perbedaan lebar, ya, kemudian ada perbedaan jumlah lajur. Nah, inilah yang digunakan sebagai kapasitas finalnya, kapasitas akhirnya. Rumusnya adalah perkalian ya. N dikali CO dikali dengan FCLE. Jadi perkalian ke samping. Jadi 2 dikali 2.500 dikali 1 sama dengan 5.000 SMP per jam. Nah, jadi kesimpulan awalnya ya rekan-rekan tadi coba kita mundur ke belakang. Sorry. Nah, jadi dari masing-masing arah ini dalam waktu 1 jam ya itu mampu menampung 5.000 SMP per jam. 5.000 ya. Jadi kalau misalkan kalau di Cikampek macet saat Lebaran atau saat Tahun Baru, saat Natal,
berarti kapasitasnya atau berarti volumenya sudah melebihi kapasitas. Oke. Selanjutnya ya di langkah ke-11 ya. Kita masih di formulir JBI3 tapi ini pindah kolom ke bawah ada kolom seperti ini ya. Langkah ke-11 yaitu adalah menginput volume lalu lintas ya. Jadi kita tadi sudah menghitung ya di langkah kedua ya pada masing-masing arah ya. Tinggal kita input saja pada masing-masing arah. Misalkan di sini arah satu sebesar 1190. 1190 ya ini dari tabel di langkah kedua ya. Jadi tinggal kita masukkan aja, kita input. Baru kemudian inilah yang kita cari-cari rekan-rekan. Derajat kejenuhan. Jadi derajat kejenuhan ini rumusnya adalah Q dibagi dengan C. Ya, artinya volume dibagi dengan kapasitas. Jadi intinya simpel rekan-rekan ya. Kita untuk menghitung derajat kejenuhan rumusnya cuma itu. Ya, volume sama kapasitas. Cuman itu aja. Selesai gitu ya. Kita punya kapasitas sebesar 5.000 ya yang dapat rekan-rekan lihat kembali di langkah ke-10. Jadi 1190 dibagi dengan 5.000. Nah, sehingga hasilnya sama dengan 0,24 ya, di arah ke 1. Ya, rekan-rekan masih ingat kalau misalkan mendekati 0 berarti kinerjanya bagus ya. Sorry. Nah, selanjutnya rekan-rekan kita dapat menentukan rekomendasi teknis. Ya, rekomendasi teknis ini rekan-rekan dapat lihat dan sandingkan pada tabel 1. Di tabel 1 milik Morlock ya, yang sudah rekan-rekan pahami dan ketahui ya, kita tadi punya angka sebesar 0,24. Ya, 0,24 tinggal kita masukkan aja ke tabel 1. Ya, kira-kira di range 0,20 sampai 0,44. Jadi intinya tingkat pelayanan jalannya adalah B. Ya. Nah, rekan-rekan yang sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, jika nilai derajat kejenuhan di bawah 0,85, itu kalau di PKJI tidak diwajibkan membuat rekomendasi. Karena batas aman kita adalah di sini ya, 0,85. Nah, artinya di sini tingkat pelayanannya E. Jadi di PKJ disebutkan jika kurang dari 0,85 ya, artinya dari 0 sampai 0,84. Nah, itu tidak direkomendasikan membuat rekomendasi teknis. Artinya kita masih berada di tengah-tengah 0,24. Jadi tidak ada rekomendasi karena nilai DJ masih di bawah 0,85 dan tingkat pelayanannya masih. Oke, rekan-rekan, saya beri waktu 1 menit. Silakan bagi yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat di YouTube ya. Kayaknya belum ada. Saya harap rekan-rekan mengerti ya, rekan-rekan atau paham. Nah, jadi sudah selesai rekan-rekan ya sesi Q&A-nya. Jadi coba kita lanjut pada slide berikutnya rekan-rekan. Oke, jadi untuk sesi pertama terkait perhitungan derajat kejenuhan jalan bebas hambatan kita akhiri. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.